Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis untuk kembali mengkaji pembahasan seputar sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya terakhir kita melewati peristiwa Ghazwatu Banil Mustaliq. Ya, Ghazwatu Banil Mustaliq, perang Bani Al-Mustaliq, atau juga dinamakan dengan Ghazwatul Muraisi', perang Al-Muraisi'. Itu perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat melawan Bani Al-Mustaliq yang mereka hendak menyerang kota Madinah. Tapi sebelumnya kemudian melalui strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengutus sahabat Buraidah, yang mana sahabat Buraidah ini berhasil mengelabui Bani Al-Mustaliq, termasuk pemimpinnya itu Al-Harith bin Abi Dirar. Kemudian akhirnya Bani Al-Mustaliq pun bisa diserang secara tiba-tiba oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, oleh pasukan kaum muslimin di daerah bernama Al-Muraisi'. Ya. Maka dinamakan juga dengan perang Al-Muraisi'. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada peristiwa Bani atau perang Bani Al-Mustaliq ini ada beberapa peristiwa yang terjadi, dan sebagian besarnya ini merupakan sebuah masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Ya, oleh orang-orang munafik. Di sini akan saya sebutkan beberapa peristiwa. Yang pertama, perselisihan yang terjadi antara kaum Muhajirin dengan Ansar pada permasalahan air minum dari sumur di daerah mereka. Jadi di sini disebutkan ada sebuah peristiwa di mana hampir saja sahabat dari kalangan Muhajirin itu saling menyerang, ya, antara sahabat dari kalangan kaum Muhajirin dengan kalangan Ansar itu saling menyerang, ya. Hampir terjadi perselisihan dan perkelahian di antara kedua golongan sahabat tersebut. Maka disebutkan di sini kisahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan atau dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Faqala al-ansar ya lal ansar. Dahulu kami pernah berada dalam suatu peperangan, yaitu perang Bani Al-Mustaliq ini,
Dan ketika itu para sahabat atau pasukan kaum muslimin sedang singgah di suatu mata air, ya, untuk mengambil minum. Lah tiba-tiba tanpa sengaja salah seorang laki-laki dari kalangan muhajirin itu mendorong dengan agak keras seseorang dari kalangan ansor, ya. Tapi entah ini apakah sengaja atau tidak, ya. Jadi intinya ada salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin itu mendorong salah seorang sahabat dari kalangan ansor. Jadi ketika mungkin ketika mengantri, ya, hendak mengambil air minum, maka orang dari kalangan ansor yang terdorong tadi, ya, yang terdorong tubuhnya tadi mengatakan, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Artinya, wahai orang-orang ansor, tolong saya, ya, saya telah dizalimi. Wa qala al-muhajiri, ya lal muhajirin. Kemudian sahabat dari kalangan muhajirin ini pun juga mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Ya, jadi saling menyeru antara satu dengan yang lainnya, menyeru golongannya. Ya, tentunya ini merupakan seruan yang tidak diperkenankan dalam agama Islam. Ini seruan-seruan fanatisme. Ya, fanatisme golongan. Ya. Maka setelah sebelumnya para sahabat dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor sudah bisa dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kemudian karena suatu peristiwa ini akhirnya hampir terjadi perselisihan, hampir terjadi permusuhan. Maka fasamma'aha Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperdengarkan perselisihan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun mengetahuinya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ma hadza?" Apa ini? Ya. Apa yang sedang terjadi? Faqalu kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Kemudian mereka pun para sahabat menjawab, seorang laki-laki dari kalangan muhajirin telah mendorong seorang laki-laki dari kalangan ansar. Kemudian faqala al-ansari ya lal ansar wa qala al-muhajiri ya lal muhajirin. Kemudian orang ansar tadi memanggil teman-temannya, wahai orang-orang ansar. Kemudian orang muhajirin tadi juga memanggil teman-temannya, wahai ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Maka mendengar peristiwa tersebut, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, da'uha fa innaha muntinah. Ya, tinggalkan seruan-seruan seperti itu. Ya, tinggalkan teriakan-teriakan seperti itu. Nah, itu merupakan seruan-seruan fanatisme. Ya. Fa innaha muntinah. Karena sesungguhnya itu menjijikkan. Ya. Rasulullah mengatakan itu semua muntinah, itu semua menjijikkan. Ya. Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Ya, maka ditegur dengan keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu semua merupakan seruan-seruan yang busuk, seruan-seruan yang buruk. Tinggalkan semua itu. Taib. Maka akhirnya para sahabat pun bisa dilerai, ya. Hingga akhirnya perseteruan yang terjadi, yang hampir saja terjadi perselisihan atau bahkan perkelahian, akhirnya bisa diredam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara peristiwa yang terjadi, ya, di tengah-tengah peristiwa perang Bani Al-Mustaliq. Ya, jadi ketika para sahabat sedang dalam perjalanan menuju perang Bani Al-Mustaliq. Ini kisah yang masyhur, ya, terkait dengan permasalahan ini. Ini sering disampaikan dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasannya ketika kita telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tali agama Allah, di atas Islam, maka inilah
hubungan yang paling kuat. Inilah ukhuwah yang paling kuat di antara kita, ukhuwah Islamiyah. Dan ini perlu dijaga, bahkan wajib untuk kita jaga. Dan jangan sampai kaum muslimin berpecah belah hanya karena mengedepankan fanatisme golongan, hanya mengedepankan golongannya, mengedepankan sukunya, mengedepankan kabilahnya, mengedepankan organisasinya dan yang lain. Maka lihat bagaimana teguran dari Rasulullah SAW. Seruan-seruan seperti ini merupakan seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan orang-orang jahiliyah, dan tentunya ini akan memunculkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya kita tinggalkan, kita jauhi segala macam bentuk fanatisme, ya. Fanatisme golongan, fanatisme organisasi, fanatisme individu, ya, fanatisme ulama, apapun itu. Tidak ada bentuk fanatik yang diperbolehkan dalam Islam kecuali fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita benar-benar mengikuti segala yang beliau bawa. Apapun yang beliau ucapkan kita benarkan. Apapun yang beliau perintahkan kita laksanakan. Apapun yang beliau larang kita jauhi. Ya, inilah satu-satunya fanatisme yang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Kalau fanatik kepada Rasulullah artinya benar-benar mengikuti, dalam artian benar-benar mengikuti ajaran beliau, maka justru inilah yang diperintahkan dalam Islam. Ya, tapi kalau fanatik kepada selain beliau, siapapun itu, bahkan seorang ulama sekalipun, maka ini merupakan perkara yang tercela. Ya. Karena siapapun selain beliau itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Ya. Dengan ditimbang apakah ucapannya ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Maka lihat bagaimana di zaman sekarang ini, ya, kita bisa saksikan bagaimana sering terjadi perkelahian, permusuhan, tawuran dan yang lainnya, bahkan hingga menumpahkan darah, ya, menghilangkan nyawa hanya karena fanatisme golongan. Dan golongan yang dibela pun itu bukan atas dasar kebenaran. Dia membela golongannya bukan atas dasar kebenaran, ya, semata-mata hanya atas dasar fanatisme. Ini golongan saya yang harus saya bela, ya. Ini harga diri saya itu mempertahankan dengan membela organisasi saya, dengan membela golongan saya ini. Ini merupakan perkara-perkara jahiliyah, ya. Ada antar supporter bola, ya, subhanallah, hanya karena membela klub sepak bola hingga akhirnya terjadi saling bunuh. Ada karena membela masing-masing perguruan bela diri, ya, hingga akhirnya terjadi pertumpahan darah. Membela suku. Kita lihat bagaimana peristiwa, kita masih ingat peristiwa Sampit, ya, tragedi luar biasa, mengerikannya, antara suku Dayak dengan suku Madura, ya. Itu saya dulu melihat videonya itu sampai nggak doyan makan, mengerikan. Manusia bisa seperti itu, beringasnya, seperti itu sadisnya, ya. Subhanallah. Hanya karena fanatisme golongan, ya. Hanya karena fanatisme golongan. Padahal golongan yang dia bela itu belum tentu di atas kebenaran, ya. Seandainya kita membela Islam sekalipun, ya, misalnya kita sedang berperang melawan musuh Islam, jelas-jelas yang kita bela adalah agama Islam, itu pun kita harus memperhatikan etika, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang itu diajarkan dalam agama Islam. Tidak boleh sembarangan kita asal bunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, orang-orang tua dibunuh. Islam berlepas diri dari semua itu. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam,
maka dia benar-benar akan hidup dalam nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, ya. Yang itu tidak perlu kita berkiblat kepada orang-orang barat, tidak perlu kita berkiblat kepada orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Islam itu sudah lebih dahulu mengajarkannya. Nggak perlu mereka mengajarkan kita, nggak perlu mereka mengajari kita, karena Islam, agama kita itu sudah mengajarkan semua itu. Tinggal kita mau atau tidak untuk mempelajari agama kita. Maka di sini disebutkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, kejadian ini sangat jarang terjadi dalam sejarah. Bahkan hanya terjadi sekali ini saja. Ya, hampir terjadi perselisihan, bahkan pertikaian antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang kita tahu bagaimana sebelumnya mereka benar-benar luar biasa, saling ta'awun, saling mengasihi, saling perhatian, ya. Kita masih ingat bagaimana ketika sahabat Muhajirin yang baru saja tiba di kota Madinah disambut dengan luar biasa oleh sahabat Ansar. Ya, ditawari tempat tinggal, ditawari pekerjaan, bahkan ada yang ditawari istri, kan? Subhanallah. Tapi karena ini kemudian syaitan ya berhasil untuk menyusupkan ya benih-benih fitnah di tengah-tengah Muhajirin dan Ansar, dan hampir saja itu terjadi perkelahian. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah semua itu dengan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah ketika itu tidak melihat secara langsung peristiwanya. Tadi kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hampir-hampir saja keduanya saling menyerang jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meredamnya dengan penuh kebijaksanaan. Ini peristiwa yang pertama yang terjadi pada perang Bani Al-Mustaliq. Kemudian peristiwa yang lainnya, ini kaitan dengan orang-orang munafik. Seruan kaum munafikin untuk mengeluarkan kaum Muhajirin dari Madinah. Ini buntut dari peristiwa tadi. Buntut dari peristiwa yang pertama tadi. Yaitu di sini disebutkan oleh Jabir, ya. Ketika tokoh munafik, ya, tokoh orang-orang munafik Madinah, siapa namanya? Ini sering kita sebutkan namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Jenengan ingat-ingat Pak nama ini. Tapi ini orang, ini bukan diingat untuk diingat-ingat kebaikannya, tapi diingat-ingat makarnya, keburukannya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dedengkotnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah, ya. Jadi ketika mendengar ada perselisihan seperti itu, mulai Abdullah bin Ubay ini menyusupkan atau menyalakan api fitnah, ya, di antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, ya. Dengan membawa atau menyampaikan suatu propaganda, ya, bahwasannya dahulu sebelum orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, orang-orang Ansar itu yang menjadi mayoritas di kota Madinah, istilahnya yang menguasai kota Madinah. Tapi setelah para sahabat Muhajirin datang ke kota Madinah, yang awalnya mereka jumlahnya sedikit, terus bertambah, hingga akhirnya mereka jumlahnya melebihi orang-orang Ansar. Maka ini lihat bagaimana buruknya ucapan Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan, demi Allah, ya, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, apa yang terjadi antara kita, yaitu penduduk asli Madinah, itu maksudnya. Karena Abdullah bin Ubay ini dari suku Khazraj, ya, dari suku Khazraj, penduduk asli kota Madinah. Apa yang terjadi antara kita, yaitu penduduk asli Madinah, dengan mereka di sini maksudnya Rasulullah dan kaum Muhajirin, pendatang, ya, di kota Madinah, persis seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Sammin kalbaka yakulka. Ini peribahasa. Gemukkanlah anjingmu, maka dia kalau sudah besar akan menggigitmu. Subhanallah. Ya.
Jadi Rasulullah dan para sahabat Muhajirin dimisalkan dengan anjing. Subhanallah. Ini betapa ucapan yang benar-benar keji dari seorang Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi yang dahulu kita perlakukan dengan baik, ya kita sambut dengan baik, akhirnya mereka menyerang kita. Mereka menindas kita, itu katanya. Maka kemudian dia mengatakan, "Ama wallahi la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal." Ucapan dia ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, seandainya kita kembali ke Madinah nanti, kita akan usir mereka. Ya. Orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Itu ucapannya. Dia maksudkan orang-orang Ansar akan mengusir orang-orang Muhajirin. Ini dia propagandakan di tengah-tengah kaum muslimin ucapannya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tentunya ya, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan darinya, akhirnya apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay tadi tidak sampai mempengaruhi para sahabat dari kalangan Ansar. Ya. Maka lihat bagaimana bahayanya orang munafik. Bahayanya orang munafik. Dia akan terus berupaya untuk menyalakan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, makanya orang-orang munafik itu memang lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir yang sudah jelas kekafirannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa berikutnya yang ini tentunya juga tidak lepas dari peranan seorang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memunculkan sebuah kedustaan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama Haditsatul Ifki. Ya, Haditsatul Ifki, atau kalau kita artikan berita dusta, kabar dusta. Kaitannya dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa ini terjadi setelah kaum muslimin selesai melakukan peperangan Bani Mustaliq. Jadi setelah selesai bisa menumpas Bani Al-Mustaliq, ya, bisa memperoleh kemenangan, akhirnya kaum muslimin pun pulang ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan pulang inilah terjadi peristiwa ini. Ya. Di tengah perjalanan pulang, ya, singkat ceritanya, ketika itu di perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi, Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut bersama Rasulullah. Dan ketika itu Aisyah menaiki seekor unta, yang di atas unta tersebut ada semacam keranda, jadi tandu, ya. Tandu untuk beliau duduk di atas di atasnya, dan ditutupi oleh tirai, jadi tidak kelihatan dari luar. Jadi benar-benar ditutupi oleh hijab, ya. Maka seperti inilah ya bagaimana syariat Islam dalam memuliakan kaum muslimah. Nah, ketika rombongan kaum muslimin singgah di suatu tempat, ketika itu Aisyah turun untuk menunaikan hajatnya. Ya, beliau turun dari kerandanya, kemudian beliau mencari tempat untuk buang hajat. Setelah kembali ke kendaraannya, beliau mendapati bahwasannya kalung beliau yang beliau pakai, yang itu sebenarnya milik saudari beliau, ya, itu hilang. Ya, kalung yang beliau pinjam dari saudarinya hilang. Maka akhirnya beliau berusaha mencari lagi ke tempat dia buang hajat. Setelah ketemu, akhirnya beliau kembali lagi ke tempat kendaraannya, dan ternyata rombongan kaum muslimin sudah pergi. Loh, kok bisa Aisyah ditinggal? Karena
Aisyah ketika itu masih sangat-sangat muda, ya. Usianya masih sangat-sangat muda. Ya sekitar usia 11 tahun ketika itu. Ya. Maka beliau dengan usia yang masih muda dan tubuh yang kecil, tubuhnya ringan, sehingga sahabat yang mengangkat kerandanya Aisyah itu nggak sadar bahwasanya Aisyah itu belum masuk ke dalamnya. Dikiranya Aisyah sudah masuk, ya. Dikiranya Aisyah sudah masuk karena beratnya itu nggak terasa bedanya, ya, antara Aisyah di dalamnya ataupun tidak. Maka akhirnya dikiranya oleh beberapa sahabat yang tugasnya mengangkat tandunya Aisyah kemudian dinaikkan ke atas untanya tadi, mengira bahwasanya Aisyah sudah ada di dalam. Ya, ternyata Aisyah masih tertinggal. Akhirnya ketika rombongan kaum muslimin sudah beranjak pergi, Aisyah pun menyadari bahwasanya dirinya tertinggal. Ya. Nah, ketika itu Aisyah pun tidak panik. Ya. Beliau akhirnya memilih untuk tetap di tempat, ya, di tempat tersebut. Beliau menunggu di situ karena beliau yakin nanti akan ada yang sadar bahwasanya beliau belum ikut rombongan, sehingga nanti diharapkan ada yang menjemput kembali beliau. Akhirnya beliau pun duduk di situ dan akhirnya ketiduran. Ya, beliau tertidur. Kemudian ternyata ada salah seorang sahabat yang paling belakangan, ini juga ketinggalan dia, bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, Sofwan bin Mu'attal ini merupakan prajurit terakhir yang berjalan di belakang rombongan kaum muslimin. Dan dia memang ditugaskan di bagian paling belakang karena dia ini orangnya sering ketiduran. Ya. Dia ini orangnya sering ketiduran sehingga ditugaskan di bagian yang paling belakang supaya untuk mengawasi nanti kalau misalnya ada yang tertinggal, ya. Kalau misalnya ada rombongan yang tertinggal atau mungkin ada barang yang tertinggal, ya. Ini tugasnya Sofwan bin Mu'attal ini. Akhirnya ketika Sofwan mendapati ternyata ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang tertidur, ya. Maka Sofwan pun mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau istirja karena tidak seharusnya seperti ini gitu. Gak mungkin istrinya Rasulullah ada di tempat seperti ini sendirian, ya. Apalagi ketika itu Aisyah kan sedang tertidur, tersingkap wajah beliau. Akhirnya Sofwan pun mengenali ini Aisyah, ya, karena Sofwan pernah melihat Aisyah sebelum turunnya ayat hijab, ya, sebelum turunnya ayat hijab. Sebenarnya kemarin ada di antara beberapa peristiwa setelah peristiwa perang Badar Sughra itu ada peristiwa turun ayat hijab, tapi memang saya lewati karena untuk meringkas pembahasan. Maka setelah turun ayat hijab, maka seluruh kaum muslimah menutupi tubuhnya dengan hijab yang sempurna, seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Makanya ketika Aisyah kaget mendengar ucapannya Sofwan ini, ya, karena Sofwan kan beliau refleks, ya, mengucapkan istirja tadi mungkin agak keras suaranya sehingga Aisyah pun terbangun. Ketika melihat ada seorang laki-laki yang melihatnya, akhirnya Aisyah pun menutupi wajahnya kembali ketika itu. Tapi Sofwan sudah melihat sebelumnya dan tahu bahwasanya itu adalah Aisyah. Maka apa yang dilakukan oleh Sofwan? Beliau hanya mendekatkan unta miliknya, dia dekatkan ke Aisyah, kemudian diderungkan, ya, didudukkan gitu. Kemudian memberi isyarat kepada Aisyah untuk naik. Tidak mengucapkan satu patah kata lagi Sofwan, karena benar-benar merasa segan, ini istrinya Rasulullah SAW. Dan ini tentunya harus benar-benar menjaga, ya, karena ini antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maka Sofwan mengisyaratkan Aisyah untuk naik. Akhirnya Aisyah pun naik ke atas unta. Kemudian Sofwan di depan menggiring unta tersebut dari depan, dan Sofwan tidak mengucapkan apapun kepada Aisyah setelah itu, ya. Hingga akhirnya untanya Sofwan tadi yang dinaiki oleh Aisyah tadi
dituntun hingga sampai ke kota Madinah. Ya, hingga sampai ke kota Madinah. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah sampai tiba di kota Madinah, ya Aisyah belum mengetahui tersebarnya berita tersebut. Ya. Nah, ketika Aisyah tiba di kota Madinah kan didampingi oleh Sofwan tadi, akhirnya inilah ya digunakan sebagai kesempatan oleh Abdullah bin Ubay untuk menyebar berita dusta. Dia menyampaikan bahwasanya waliyadzubillah, yang menyampaikan bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Ya. Dan ketika itu Aisyah belum tahu, ya. Sebelumnya beliau belum tahu, ketika sudah tiba di Madinah, kemudian bahkan beberapa hari berjalan, beliau tidak tahu bahwasanya tersebar kabar seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka di sini dituturkan kisahnya oleh Aisyah sendiri, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan di sini. Beliau mengatakan, aku pun menderita sakit di Madinah selama 1 bulan sejak kedatanganku. Jadi setelah Aisyah tiba sampai di Madinah lagi, beliau jatuh sakit selama sebulan. Sementara orang-orang terus membicarakan berita bohong yang diucapkan oleh para penyebar berita dusta. Saat itu aku sama sekali belum menyadari adanya berita besar tentang diriku tersebut. Namun aku sudah curiga akan adanya sesuatu yang terjadi. Karena kala itu Rasulullah SAW hanya menjengukku saat sakitku, dan aku kehilangan kelembutan yang biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit. Ya. Rasulullah hanya masuk menemuiku, memberi salam, lalu bertanya singkat, bagaimana keadaanmu? Lantas beliau pergi meninggalkanku. Ya. Aisyah sudah merasa ini ada sesuatu yang terjadi, tapi beliau belum tahu apa itu. Ya. Beliau ketika menjenguk Aisyah, beliau hanya menanyakan kabarnya. Ya, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Bagaimana keadaanmu? Bahkan hanya mengucapkan seperti kaifa haluki. Sudah dijawab oleh Aisyah, ya sudah, beliau kemudian langsung pulang, langsung pergi. Inilah yang membuat aku gelisah. Namun ketika itu aku belum menyadari adanya berita buruk yang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Saat aku merasa tubuhku sudah pulih, aku pun keluar rumah bersama Ummu Mistah menuju Al-Manasi'. Perlu diketahui bahwasanya Ummu Mistah ini merupakan ibu dari sahabat yang bernama Mistah. Mistah ini termasuk sahabat yang termakan dustanya Abdullah bin Ubay. Hingga akhirnya Mistah ini termasuk sahabat yang ikut menyebarkan berita dusta. Ya. Tapi di sini Ummu Mistah, ibundanya Mistah masih tetap berperilaku baik kepada Aisyah. Karena bisa jadi Ummu Mistah ini juga tidak percaya dengan berita tersebut. Akhirnya Ummu Mistah ini menemani Aisyah menuju Al-Manasi'. Al-Manasi' ini suatu tempat yang biasa digunakan untuk buang hajat oleh kaum muslimin. Ya. Akhirnya setelah selesai menunaikan hajat, akhirnya Aisyah dan Ummu Mistah hendak kembali ke rumah. Nah, tiba-tiba Ummu Mistah tersandung kakinya, kesandung kakinya. Kemudian Ummu Mistah ini mengatakan, celakalah Mistah. Ya. Mendoakan kecelakaan bagi anaknya sendiri. Celakalah Mistah. Nah, mendengar ucapan ini Aisyah merasa aneh. Ya, mengapa engkau ucapkan seperti itu? Ya, sedangkan apa engkau tidak tahu bagaimana mungkin engkau mencela seseorang yang ikut perang Badar? Ya, karena Mistah ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Ini Aisyah mengingkari hal tersebut. Bagaimana mungkin ibunya sendiri mendoakan keburukan bagi anaknya, padahal anaknya ini dulu ikut perang Badar. Maka kemudian Ummu Mistah pun baru cerita kepada Aisyah. Nak, ya, karena kan Aisyah masih kecil. Ya. Bahasa kita itu nak. Ini nggak disebutkan lafaz Arabnya soalnya. Ini langsung terjemahannya, maka saya langsung bacakan terjemahannya. Nak, apakah engkau belum mendengar apa yang dia ucapkan tentangmu? Maka Aisyah pun bertanya, apa yang telah diucapkannya? Nah, baru kemudian Ummu Mistah pun menceritakan apa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka akhirnya sakitnya Aisyah pun bertambah parah. Padahal sebelumnya sudah mulai pulih tadi. Ya, sudah mulai membaik keadaannya. Akhirnya beliau kembali jatuh sakit, bahkan semakin parah. Dan ketika kembali ke rumahnya, tetap Rasulullah bersikap seperti itu. Beliau hanya datang, bertanya kabar, kemudian pergi. Nah, ketika suatu saat Rasulullah datang setelah bertanya kabar,
Aisyah pun meminta izin. Apakah engkau mengizinkan untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku? Maka Rasulullah pun mengizinkan Aisyah untuk pulang ke rumah orang tuanya. Maksudnya di sini bukan minta cerai, ya. Bukan minta cerai. Aisyah hanya ingin sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq dan ibundanya. Maka Rasulullah pun memberikan izin. Kemudian ketika sampai di rumah, Aisyah pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ya. Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dicintainya serta memiliki para madu, pastilah akan sering dibicarakan oleh orang-orang." Ya. Ini apa? Hiburan, ya, berusaha ibunda beliau berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Subhanallah, apakah benar orang-orang tengah memperbincangkan masalah ini?" Ya, maka akhirnya beliau pun hanya bisa menangis sepanjang malam. Ya, Aisyah hanya bisa menangis dan tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan terus beliau menangis hingga pagi. Dan ketika itu bahkan Rasulullah SAW sempat bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, meminta pendapat mereka tentang perihal rencana beliau untuk mentalak Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sampai-sampai Rasulullah ada niatan seperti itu sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali belum menurunkan wahyu tentang hal ini. Sedangkan Aisyah masih yakin karena beliau tidak bersalah. Beliau yakin bahwasanya Allah akan menurunkan pembelaan. Tapi nanti ada ucapan yang bagus juga dari Aisyah nanti setelah ini. Kemudian di sini Rasulullah meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib dan Usamah. Yang pertama menjawab Usamah. Usamah mengatakan, "Ahlaka wala na'lamu illa khairan." Kami tidaklah mengenal istri Anda wahai Rasulullah kecuali dia adalah wanita yang baik. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, lam nudayyiqillah 'alaika wan nisa'u siwaha katsir, wasal al-jariyah tasdukka." Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan Anda. Ingatlah bahwa masih banyak wanita yang lain selain dirinya. Akan tetapi tanyakanlah kepada budak perempuannya Aisyah, agar Anda mendapatkan jawaban yang lebih meyakinkan tentang diri Aisyah. Ya. Karena budaknya Aisyah kan yang sering bersama Aisyah. Budak beliau namanya Barirah, budak wanita bernama Barirah. Walaupun Barirah ini sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi ini bekas budaknya Aisyah, Barirah namanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Barirah, "Hal ra'aiti min syai' yuribuki?" Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri Aisyah? Ya, kemudian Barirah pun menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, ma ra'aitu 'alaiha amran qattu aghmisuhu ghaira annaha jariyatun hadithatu sin tanamu an ajini ahliha fata'tid dajin fata'kuluh." Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, aku tidak pernah melihat apapun yang aku mencelanya. Yang maksudnya tidak pernah aku melihat sesuatu pun yang dengannya aku mencela Aisyah, kecuali Aisyah adalah seorang wanita yang masih sangat belia dan masih sangat polos. Sampai-sampai mungkin saja dia tertidur saat membuat adonan roti, ketiduran, hingga adonannya dimakan oleh binatang yang masuk ke rumahnya. Ya. Aisyah masih kecil, ya. Masih belia, sangat-sangat belia usianya. Ya, masih ada sifat kekanak-kanakan istilahnya seperti itu. Ya, itu yang disebutkan oleh Barirah. Tidak ada sedikit pun keburukan pada Aisyah. Kecuali apa? Ya masih ada keteledoran seperti ini pada diri Aisyah. Maka akhirnya setelah Rasulullah mengajak musyawarah Ali bin Abi Thalib, Usamah, kemudian bertanya kepada Barirah, akhirnya Rasulullah pun naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah di hadapan kaum muslimin. "Wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat menolong aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti istriku ini?" Artinya yang pertama kali menyebarkan berita ini, maksudnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah tahu bahwasanya orang yang pertama kali menyebar berita ini adalah Abdullah bin Ubay. Tapi beliau nggak bisa berbuat apa-apa, karena Abdullah bin Ubay kan dia menampakkan keislaman. Ya, dia mengakunya bagian dari kaum muslimin. Gak mungkin kemudian Rasulullah menimpakan hukuman. Ya.
nanti akan menjadi bahan bahan pembicaraan, yang akan menjadi fitnah bagi beliau sendiri. Demi Allah, aku tidak mengenal istriku kecuali sebagai wanita yang baik-baik. Ya, ini Rasulullah mengatakan seperti ini. Dan lelaki yang mereka gunjingkan pun, yaitu maksudnya Sofwan, ya Sofwan bin Mu'attal tadi, aku kenal sebagai lelaki yang baik, dan tidaklah dia pernah menemui istriku melainkan selalu bersamaku. Ya, ini yang beliau sampaikan. Akhirnya beberapa sahabat menawarkan diri untuk mengurusi Abdullah bin Ubay. Ya, ada Sa'ad bin Mu'ad, pemimpinnya suku Aus. Ya, wahai Rasulullah, biarkan aku saja yang berurusan dengannya. Ya. Kalau seandainya memang benar dia pelakunya, maka akan saya penggal lehernya. Tapi kalau seandainya ternyata pelakunya bukan dia, maka kami pun akan melakukan perintahmu. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad tadi mengatakan Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpinnya suku Khazraj. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau seandainya pelakunya itu dari kalangan Aus, ya suku Aus, karena kan Abdullah bin Ubay dari suku Aus, maka saya akan penggal lehernya. Dan kalau seandainya ternyata pelakunya dari suku Khazraj, saudara-saudara kami dari suku Khazraj, kami pun akan melaksanakan perintahmu. Kemudian mendengar hal tersebut, Sa'ad bin Ubadah menyangkal. Ya. Nah di sini Sa'ad bin Ubadah, karena juga belum tahu bagaimana sejatinya Abdullah bin Ubay, Sa'ad bin Ubadah sempat membela Abdullah bin Ubay karena juga sama-sama dari suku Aus. Ya. Karena Sa'ad bin Ubadah tidak tahu bahwasannya Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik. Ya. Akhirnya sampai terjadi peristiwa yang memanas ketika itu. Ya. Gara-gara juga orang munafik lagi. Ya, hampir terjadi situasi yang panas antara sekarang sesama suku Ansor, sesama sahabat Ansor, yaitu antara suku Khazraj dan suku Aus. Kalau sebelumnya kan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah pun menengahi supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Akhirnya beliau pun melerai keduanya. Akhirnya kemudian Aisyah mendapati situasi seperti ini, beliau hanya bisa terus menangis. Ya, beliau hanya bisa menangisi keadaannya. Kemudian ketika itu suatu saat datang seorang wanita Ansor. Ya, sedikit lagi nih. Datang wanita Ansor menemui beliau. Akhirnya kemudian wanita Ansor tadi pun datang dan ikut menangis bersama Aisyah. Ya, datang cuma ingin ikut menangis. Jadi kasihan melihat keadaan Aisyah ketika itu. Nah tiba-tiba ketika itulah Rasulullah datang. Rasulullah datang, kemudian beliau duduk di samping Aisyah. Dan ini sudah berjalan 1 bulan lamanya. Ya, 1 bulan lamanya, sedangkan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkaranya. Kemudian Rasulullah pun bersyahadat dan beliau mengatakan, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Jika memang kamu tidak bersalah, pasti Allah akan menjelaskan hal tersebut. Namun jika kamu memang telah melakukan dosa, maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya, itu yang disampaikan Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah pun tambah sedih mendengar ucapan dari Rasulullah tadi. Ya, beliau merasa bahwasanya suaminya juga masih memikirkan atau ada pemikiran dalam diri suaminya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina. Akhirnya Aisyah semakin sedih. Maka beliau meminta kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai ayahku, belalah diriku terkait dengan tuduhan ini. Katakanlah sesuatu kepada Rasulullah untuk membela diriku. Maka Abu Bakar hanya bisa mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Beliau juga meminta kepada ibunya untuk membela dirinya. Ibunya pun mengatakan ucapan yang sama. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Maka Aisyah pun mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang, hingga semua itu telah memasuki hati kalian hingga kalian mempercayainya. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah dan Allah Maha mengetahui bahwa aku memang tidak bersalah, kalian pasti tidak akan mempercayaiku.
Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku memang melakukannya dan Allah Maha mengetahui bahwa aku memang tidak bersalah, barulah kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada kalian selain apa yang diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ketika diuji dengan hilangnya Nabi Yusuf. Ya. Maka beliau mengatakan fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Bersabarlah wahai diri dengan sabar yang baik, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi Aisyah menukil ayat dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 18, ucapannya Nabi Yakub alaihissalam ketika ditimpa musibah. Setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku, dan Allah mengetahui hari itu bahwa aku memang benar-benar tidak bersalah, dan aku yakin Allah lah yang akan membebaskanku dari tuduhan itu. Akan tetapi, ini ucapan beliau yang bagus nih. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka kalau Allah sampai akan menurunkan wahyu khusus hanya demi memberikan kejelasan tentang skandal yang menimpaku. Sungguh tidak pantas menurutku bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya karena menceritakan masalah pribadiku ini. Diriku ini terlalu rendah untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka ketika itu aku hanya berharap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melewati mimpi terkait pernyataan ketidakbersalahannya diri. Jadi Aisyah itu tidak mengharapkan ada ayat langsung turun, karena beliau merasa nggak pantas beliau sampai menjadi sebab turunnya ayat dalam Al-Quran, padahal nanti benar-benar turun ayatnya. Beliau hanya berharap ada mimpi, Rasulullah mendapatkan wahyu melalui mimpi, diperlihatkan di dalam mimpi. Itu hanya harapan beliau seperti itu. Maka setelah itu pun Rasulullah ketika beranjak dari tempat duduknya, ketika beliau baru akan berdiri dan akan pergi, beliau pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu kepada beliau. Dan Aisyah tahu, karena Aisyah hafal bagaimana ketika Rasulullah sedang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu langsung berubah raut wajah Rasulullah. Langsung berseri-seri, langsung bergembira, nampak dari wajah beliau. Ini yang beliau tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ammallahu azza wa jalla faqad barra'aki." Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa Allah telah menyatakan dirimu tidak bersalah. Baik. Kemudian ibunya Aisyah mengatakan, "Wahai Aisyah, bangkitlah untuk menemui suamimu." Ya. Bangkitlah untuk menemui suamimu. Suamimu sudah mengatakan bahwasanya engkau tidak bersalah, sudah turun wahyu bahwasanya engkau tidak bersalah. Tapi apa ucapan Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Ya, Aisyah seorang wanita, ya, namanya wanita yang mengedepankan perasaan. Apa ya jawaban Aisyah? La wallah, la aqumu ilaih, wa la ahmadu illallah azza wajal. Tidak, demi Allah, aku enggak akan berdiri menemuinya. Aku hanya memuji Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Baik. Ini ya apa, masya Allah ya, lika-liku apa rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, bisa diambil pelajaran bagi kaum muslimin. Maka turunlah ayat ya, yang disebutkan dalam surat An-Nur ya, ayat 11 sampai 20 ya. Yang mana intinya, yang terlalu panjang kalau saya bacakan ya, karena waktunya sudah mepet. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti bisa jenengan baca surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Intinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara langsung pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya wahyu. Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat-sangat mampu untuk menurunkan langsung penjelasan di awal munculnya berita ini. Ya, tapi Allah menunda. Ini semua merupakan ujian bagi Aisyah, ujian bagi Rasulullah, ujian bagi kaum muslimin. Apakah mereka akan terpengaruh kepada berita dusta seperti ini? Inilah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kurang lebih ya kisah tentang haditsatul ifk, berita dusta yang pernah dialami oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Baik.
Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita ambil pelajarannya bersama-sama. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya beberapa peristiwa yang lain setelah peristiwa Bani Mustalik, kemudian nanti juga kita akan masuk pada peristiwa perang Ahzab insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.